materi kita pada saat ini adalah pengangkat program yang akan diantarkan oleh Bapak Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan NKRI. Namun sebelumnya atas izin beliau kami ingin membacakan biodata singkat beliau. 1961, jabatan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan NKRI, alamat Legenda Wisata Zona Columbus, Buanan Herang, Gunung Putri. Pendidikan umum S1 Ilmu Hukum, pendidikan militer Akabri Bagian Laut Angkatan 30 1985, Dikcawat Kapal Selam 1986, Diklapa 2 Koum 1992-93, Seskual Angkatan 36 1998 sampai 1999. Kita negara ketiga setelah Cina, India. Kok kenapa kita beras masih impor? Belum lagi yang katanya lautan luas, garam masih impor. Belum lagi bawang merah macam-macam. Apa enggak para pengusaha ini juga agak tergugah gitu. Sedih kan kita ya. Katanya kita negara makmur tapi semua masih ketahanan pangan kok masih seperti ini. Diatur dari luar gitu ya. Jadi masih impor. Kalau bisa harusnya kita yang ekspor, bukannya impor seperti ini. Sedih sekali. Ini masih banyak. Kalau saya baca itu ada 28 jenis. Sampai ternak. Padahal katanya di sini hewan di NTT. Mungkin saya rasa sebelumnya yang dari NTT ada berapa orang ini? Nah, mungkin dulu pernah ketemu atau tidak. Karena saya dulu pernah jadi dalam nama Kupang. Jadi saya pernah meninjau juga ke lokasi, lihat peternakan kayak apa, padang sapa itu, sapinya, kayak apa gitu ya. Tapi kita masih kekurangan seperti daging apa, masih impor. Semua serba impor. Kemudian global warming dan climate change, saya rasa sudah bolak-balik kita dengar di Bali rapat ini gitu ya. Free trade saya rasa sudah pasti bapak-bapak sudah mempersiapkan diri. Pasar bebas bagaimana terjadi kompetisi global di sini. Kemudian asymmetric cyber. Nah, asymmetric dan cyber warfare ini, perang ini sudah tidak perlu lagi kita harus model simetrik. Dulu perang itu harus berhadapan-hadapan. Mungkin zaman Romawi malah mungkin bacok-bacokan kayak Carot di Madura ya. Kalau sekarang ini sudah mungkin gerakannya tidak perlu yang keluar keringat, tapi dampaknya mungkin sekali pencet langsung bubar semua ini. Jadi perang asimetrik ini bisa boleh dibilang perang yang lebih soft, tapi juga kita mesti hati-hati. Sekarang ini kita sudah mungkin sudah kemasukan tanpa kita sadari. Banyak nanti bisa dipelajari apa saja. Apa narkoba itu bisa jadi nanti kita lihat. Kemudian regional. Saya rasa di regional Bapak pasti sudah tahu siapa pemain key playernya sekarang dunia. Inilah orang-orang yang boleh dibilang punya kemampuan untuk mengendalikan, baik itu secara ekonomi maupun juga secara militer. Dia punya kemampuan untuk menggerakkan semua ini. Ini hati-hati aja, jangan sampai mereka berkonflik ya. Kalau konflik merembetnya kemana-mana ya. Kemudian sengketa perbatasan regional. Saya rasa kalau kita baca tulisan saya juga waktu Lemhanas bahwa bisa kemungkinan terjadinya perang itu diawali dari Laut Cina Selatan. Ya, boleh dibilang itu sampai sekarang ada 6 negara yang mengklaim laut. Istilahnya kalau sekarang nggak mau dibilang Laut Cina Selatan, Laut Tiongkok gitu ya. Itu masih terjadi konflik. Dan di situ ada kekuatan yang cukup besar yang masih saling mengintai ya, antara Cina dengan Amerika. Sama-sama punya kepentingan. Jadi mereka coba bagaimana menguasai daerah tersebut. Akhirnya Indonesia ikut terlibat. Karena apa? Tiongkok klaim sampai ke Natuna. Katanya itu punya saya. Tapi dasar referensinya yang beda. Tiongkok klaim berdasarkan sejarah. Jadi nenek moyang sudah pernah berlayar sampai ke sana. Buktinya ya mungkin nanti dilihat ada Gucci, ada apa gitu ya, macam-macam peninggalan. Tapi kita secara UNCLOS 82 kita menyatakan negara kepulauan punya 300 nautical mile ke utaranya dari batas terluar. Itu milik ini. Jadi secara hukum kita punya aturan. Nah, antara sejarah dengan aturan hukum kan sulit ketemunya.
sama dengan apapun kalau bikin aturan tidak akan bisa ketemu. Mesti harusnya sama, pakai unclos sama-sama unclos. Ini jadi kendala juga, mudah-mudahan tidak muncul di daerah-daerah tersebut. Itu masih banyak, belum Singapura, belum kita dengan Malaysia, banyak perbatasan juga. Kemudian saya rasa isu nuklir Iran dan Korea Utara pasti Bapak mengikuti perkembangannya ya. Kita juga berharap ini juga tidak sampai benar-benar, apalagi Korea Utara. Kalau masih muda itu kan semangatnya langsung sikat aja katanya gitu, urusan belakangan. Ini kalau sampai jadi, wah, habis kita semua. Terutama yang Korea Selatan dengan Jepang. Itu udah resah Pak. Kebagian lewat saja, tahu-tahu di sana nggak jatuhnya nggak sesuai sasaran, jatuh di tengah-tengah, ya kebagian juga dia kan gitu. Jadi bagaimana nuklir ini juga bagi kita cukup mengancam. Sedangkan untuk nasional saya rasa kemiskinan, narkoba, terorisme dan radikalisme ini sudah mulai kelihatan gerakannya. Kemiskinan saya rasa bisa dilihat lah, mungkin Bapak bisa melihat di sekitar kita seperti apa. Nah, narkoba ini yang kita prihatin, karena dari beberapa tahanan itu malah narkoba dikendalikan dari dalam tahanan. Coba, kayak apa? Udah ditahan masih bisa mengendalikan narkoba. Nah, kita tidak berharap bahwa kita lemahnya mungkin melalui, dulu Cina juga kalahnya perang candu kan. Apa kita juga gara-gara narkoba ini juga nanti ke depan bisa jadi. Setelah pejabatnya semua teler semua, ya sekarang pejabatnya sudah banyak ini. Bukan lagi anak SMP, banyak sekarang anggota DPR, mantan-mantan pejabat masuk semua gara-gara narkoba ini. Karena dibeli dengan murah, terus barangnya bisa berbagai macam-macam tipe. Nanti kalau ketangkap yang sudah umur bilangnya obat kuat Pak katanya gitu kan. Nah ini kan alasan aja, tapi tetap aja urusannya narkoba. Baik, kemudian masalah konflik horizontal, ego kedaerahan dan primordialisme. Jadi kita bicara tadi pemekaran daerah, ini juga bisa mempengaruhi bagaimana suatu daerah karena kekayaan alamnya mungkin berlimpah. Kalau perlu kita memisahkan aja, bikin lagi gubernur yang baru. Tapi tidak menyelesaikan masalah, muncul masalah baru. Apa tim-tim lepas juga terus dia selesai masalahnya? Saya rasa tidak. Banyak masalah di kemudian hari ini. Pertanyaan saya, apakah ada bagi khusus alumni dari kelas ini misalnya ketemu lagi setahun sekali atau dalam bentuk diskusi atau dalam bentuk mengikuti seminar yang tujuannya adalah untuk menyegarkan kembali dan juga untuk mengobarkan hal-hal baik yang sudah kami dapatkan pada hari ini. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya, dari isu nasional yang ada, apakah penting menurut Bapak isu SARA di dalamnya? Karena isu yang ada di situ ada kemiskinan, narkoba, terorisme, radikalisme, juga konflik horizontal, serta isu perbatasan. Bagaimana dengan isu SARA yang berkaitan dengan ras dan juga agama? Apakah itu menjadi perhatian dari Anas juga? Dan bagaimana ketika itu muncul harus ditangani? Karena ini mengarah kepada konflik horizontal sebenarnya. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Lalu isu emosional yang dimainkan, yang SARA itu, bagaimana tanggapan Bapak? Ini sedikit hal-hal yang mulai panas begitu baik saya lihat. Tetapi bagaimana menyikapi yang saya lihat kondisi yang saat ini real di televisi dan media sosial, isu SARA itu begitu luar biasa. Dan bagaimana kami perlengkapi menghadapi isu tersebut. Terima kasih Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Ken Ginting dari Medan. Sangat bagus tadi paparan Bapak sampaikan makalah, yaitu yang menarik bagi saya adalah semua menarik Pak, tapi ini sangat krusial saya rasa. Ancaman terhadap wibawa negara, kemudian kelemahan sendi perekonomian, kemudian kesenjangan sosial, dan intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah keadaan saat ini merupakan akibat dari kesenjangan sosial? Karena banyak tokoh-tokoh yang berbicara, ini kan bukan masalah agama, ini
ini bukan hanya masalah seorang dua orang. Ini adalah mengenai kesenjangan sosial dan keadilan sosial. Itu yang pertama saya tanyakan. Kemudian yang kedua, apa konsep dari Lemhanas ini ke pemerintah untuk mengatasi masalah seperti ini? Dulu ketika saya Pak SMA, saya pernah mengikuti yang namanya penataran P4. Penataran itu pengamalan Pancasila. Ini sangat bermanfaat pada saat itu. Bagaimana kita supaya bisa menghargai bangsa ini, menghargai sesama warga negara dengan P4 pada saat itu. Apakah saat ini masih relevan seperti program seperti ini dibuat? Karena untuk memantapkan kembali nilai-nilai kebangsaan ini, Pak. Saya kira sekian, terima kasih. Namanya pembinaan. Jadi kita pertama diawali dari pembinaan. Setelah Bapak nanti mungkin apply ini selesai, nah inilah yang saya bilang tadi. Sayangnya kenapa 3 hari gitu ya? Kalau seminggu PIN itu kan dapat, ya. Kalau yang ini nanti PIN-nya saya nggak tahu pakai apa. Tapi yang jelas saya serahkan kepada IKAL. Itu nanti untuk gun, istilahnya penggunaan. Jadi kalau seperti saya, Chandra, itu pada saat selesai pendidikan Lemhanas apa, saya semua di bawah IKAL, Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhanas, Pak. Jadi semua angkatan itu organisasinya bermuara di IKAL, di bawah Pak Agung Gumelar, ya. Itu selalu mereka rapat terus. Dan tahun ini kemarin sudah pada bulan-bulan mungkin beberapa minggu yang lalu itu dibuka kesekretariatan IKAL di Papua. Dan mungkin nanti ke depan 34 provinsi itu semua akan dibuat itu perwakilan IKAL itu. Jadi nanti bapak-bapak yang sudah melalui pemantapan nilai-nilai ini maupun yang PPRA, yang pendidikan Lemhanas itu diwadahi di IKAL. Nah, disitulah nanti akan diminta siapa pimpinan dari ini. Nanti Bapak setelah selesai ini akan menunjuk siapa yang kita anggap jadi ketuanya, angkatan pertamanya dari yang pemantapan ini. Itulah yang nanti akan menjembatani dengan IKAL. Nah, itu nanti Pak Chandra itu ikut berperan tadi untuk memperjuangkan ini. Kemarin juga ada kita dari pemuda, cuman belum melaporkan kepada IKAL, tapi sudah mau pelantikan di Lemhanas. Kita kan takut juga yang dilantik siapa ini, kita tidak tahu kan gitu. Jadi kita bilang laporan dulu sama IKAL. Kalau IKAL mungkin sudah nyatakan, oh iya memang ini resmi masuk dalam keluarga besar kita, Bapak sudah tenang itu. Apa saja kegiatan tinggal bilang saja, ya itu termasuk yang tadi dibilang GUN. Jadi BIN-nya sudah diawali pemantapan ini, penggunaannya nanti kita serahkan kepada. Nah, yang tadi Bapak tanya itu adalah namanya WAT, perawatan. Setelah itu bagaimana? Kita punya program dialog kebangsaan, itu salah satunya nanti kita datangi atau kita undang dialog tadi. Nanti juga kita buat sarasehan apa, kita undang lagi. Apa sih yang setelah Bapak 1 tahun setelah pemantapan nilai-nilai ini lakukan di luar? Seperti kemarin kan ada dari pemuda di daerah, dia bilang saya bangun di daerah ini, dia kasih lihat bagaimana dia bikin suatu proyek yang boleh dibilang membantu masyarakat sana, yang tadinya sulit air, sekarang sudah nggak ada masalah. Dan itu tidak ada biaya dari Lemhanas, dia sendiri yang tergugah, merasa wah saya harus membantu nih masyarakat yang kesusahan seperti ini. Saya harapkan dari bapak-bapak juga bisa melihat peka terhadap situasi di daerah nanti. Oh, saya bisa ini. Dengan apa? Ya, ada tadi kumpul ini kan sebenarnya saling punya jaringan ini. Saya perlu ini, mungkin teman akan bantu. Saya perlu ini, gitu. Jadi silakan itu dikembangkan dari masing-masing. Karena saya rasa pasti dari 100 orang ini pasti punya seperti kita pernah tahu enggak orang itu kenapa dia tanam pohon istilahnya untuk di pantai dia tembakau, pohon bakau
Kita kan nggak pernah tahu dia punya pikiran, oh saya karena sudah lihat ini terjadi pengerusakan ini, ya dia bangun sendiri akhirnya. Itu kan tanpa harus melalui, nah bapak-bapak ini sudah melalui Lemhanas yang sudah melihat bahwa kita banyak tantangan keluar ini permasalahan, mungkin apa yang kita berikan kepada negara ini sedikit supaya bisa dinikmati. Kembali lagi tadi nanti ada kaitannya dengan Pak Ginting, Adi, masalah sosial, kesejahteraan. Karena gimana kita mau bisa sejahtera kalau kita sendiri masih perut lapar? Saya rasa kalau perut lapar apapun tidak bisa dipikirkan. Ya, kita harus istilahnya benar-benar pada kondisi yang kita bisa berpikir. Kalau sudah perut sudah minta dipikirkan, gimana mau di atas lagi? Ini urusannya jadi merembet kemana-mana nih kalau udah urusan perut. Jadi itu Pak masalahnya, pada saat nanti kita akan ada sarasehan lagi. Jadi dalam 1 tahun, jadi tidak dalam waktu dekat, kecuali mungkin saya mau ada acara ini, nanti bisa laporan sama IKAL. Saya minta acaranya di Lemhanas. Kalau IKAL bilang, oh iya oke, setuju, bikin bersurat ke Lemhanas. Kita setuju karena apa? Sudah izin sama IKAL. Karena IKAL ini adalah tempat menampung semua, baik itu yang sudah PPRA, pendidikan PPRA, PPSA, P3DA, dengan taplay yang kita lakukan. Jadi wadahnya ada di IKAL. Ini yang kita coba dorong untuk organisasi ini tidak selesai ini langsung hilang begitu saja, tapi ada wadahnya IKAL. Nah, punya ide-ide ini mau itu. Nah, kalau mau pakai Lemhanas bisa bersurat kepada IKAL. Nanti IKAL akan izin ke Lemhanas. Ini ada angkatan segini mau sarasehan, bisa. Atau nanti saya sendiri yang punya program tadi dialog kebangsaan. Kita undang berapa ratus orang, mantan-mantan atau siapapun tokoh, kita hadirkan, kita diskusi. Mungkin kalau ruangannya 500, kita undang bisa 500, nggak ada masalah. Nanti bisa dalam bentuk dialog kebangsaan, atau mungkin sarasehan, atau mungkin nanti acara yang lain. Jadi ada itu tetap Pak kita lakukan. Di luar dari program saya ada lagi evaluasi Utara, jabatan jabatan beliau sekarang adalah tenaga pengkaji bidang sistem Sismenas. Dulu beliau sebagai deputi bidang pemantapan kebangsaan, deputi bidang pemantapan Lemhanas RI. Selanjutnya beliau terakhir adalah sebagai tenaga ahli pengkaji bidang Sismenas Lemhanas RI. Penugasan luar negeri antara lain: 1 di Mesir sebagai atas pertahanan, 2 di Turki sebagai atas pertahanan, 3 di Belanda, Jerman, USA, Tiongkok, dan lain-lain. Baru ini Lemhanas membuat buku skenario 2045. Kemungkinan yang terjadi di tahun 2045. 100 tahun NKRI berdiri. Pada waktu disosialisasikan, ada peserta yang nyeletuk bertanya, Pak, 100 tahun Indonesia merdeka, NKRI masih ada nggak? Kayaknya mungkin pertanyaan yang kita nggak terpikirkan oleh kita. Tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi di belahan negara lainnya, katakanlah yang ada terjadi sekarang di Timur Tengah sana. Saya waktu bertugas, tadi ada riwayat saya, tahun 2003-2006, saya sudah menyatakan kepada teman-teman saya, tunggu waktu saja. Ternyata waktu itu prediksi saya paling tidak 10-15 tahun. Ternyata nggak sampai 10-15 tahun sudah terjadi. Karena kurang antisipatif, terlalu yakin, perasaan senasibnya tidak diperhatikan, semangat untuk membangun persatuannya tidak dibangun dengan baik. Nah sekarang terjadi. Apakah itu juga akan berdampak kepada kita? Kalau kita tidak antisipasi, bukan mustahil. Bung Karno menyatakan bangsa itu adalah himpun masyarakat yang bersama-sama tinggal di dalam satu wilayah yang merupakan satu kesatuan geopolitik. Ada ruang hidup kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan rumah kita, milik kita, yang harus kita jaga segala isinya, yang harus kita amankan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tidak merasa memiliki, itu adalah ruang hidup kita, rumah kita,
dan kita tidak peduli apa yang terjadi di rumah kita, selesai sudah. Sebagai bangsa, tentunya kita tunggu waktu saja untuk terpecah belah. Teori hubungan ruang dan manusia ini ada kaitannya. Kehidupan adalah perjuangan untuk merebut ruang, dan sebuah bangsa harus punya ruang, konsepsi ruang yang bersih, gagasan, tanggung. Artinya memang hukumnya, hukum alamnya menyatakan bahwasanya memang ruang hidup itu memang harus dijaga. Dan bangsa-bangsa yang sumber dayanya sudah mulai terbatas akan berusaha mencari ruang hidup yang lebih luas lagi. Berkali-kali ketemu sama Pak Ardian, Pak MP kita yang kita cintai. Dia boleh ngomong, pokoknya Andreas saya hanya 4 tahun, pokoknya saya hanya 4 tahun, saya enggak lagi. Saya merasakan bahwa saya merasa usia saya sama Pak Ardian. Jadi saya bisa yakini yang dirasakan oleh Pak Ardian, saya juga bisa rasakan. Tapi tiap kali saya merasakan hal tersebut pada tugas yang baru, saya hanya berpikir, kalau ini dari Tuhan, maka saya harus sepakat dengan Tuhan. Saya menyponsori acara Tangerang, regional Tangerang ulang tahun keempat. Saya nyponsorin, sedikit lah saya nyponsorin, kantor saya, bukan saya pribadi. Karena saya nyponsorin, panitia minta saya untuk kasih kata sambutan. Padahal waktu itu ibu saya sedang sakit di Bandung, dan saya mepet sekali saya harus berangkat ke Bandung. Dari panitia minta kalau ada bicara sebentar aja, bicara sebentar. Dan waktu saya diminta bicara sebentar, saya juga pikir oke lah, saya pikir 5 menit. Pas saya duduk, akhirnya di belakang saya. Waktu dia duduk dari belakang saya, terus saya kasih kata sambutan. Selesai kata sambutan, tiba-tiba Pak bilang ini, Pak Andreas, bisa nggak bicara bulan depan di Pontianak? Langsung saya lihat schedule saya nggak bisa. Saya bilang, sorry, saya nggak bisa. Bisanya kapan? Kemisnya saya bisa, kok Jumat saya nggak bisa. Dia telepon sebentar, oke Pak, saya mundurin acaranya ke hari Kamis. Saya juga kok gampang sekali perubahan itu. Ya oke lah, saya pikir saya yakini itu divine appointment. Akhirnya sampai ke Pontianak. Pas sampai ke Pontianak, saya khotbah selesai, dan saudara, saya nggak tahu apakah saudara tahu apa tidak. Tapi ada satu teman saya yang terlibat dengan kasus KPK, dan saya sempat shock karena itu saya tidak ada satu keluarga apa-apa, dan pada hari itu dia kena jadi pokoknya dicari-cari KPK gitu lah. Dan banyak orang dalam kondisi seperti itu. Teman-teman saya kelas saya kaget sekali karena itu aktornya itu saya sama dia sama. Akhirnya kalau pada shock seperti itu saya langsung berubah. Saya pun berubah. Saya berubah. Kemudian pas keluar Pak Akif itu bilang ke saya, Andreas, yuk harusnya ikut National Convention. Saya bilang gini, saya seperti di National Convention itu saya seperti bilang World Convention. Saya waktu dia ngomong World Convention, saya berpikir seperti orang ngomong bakal durian yang saya nggak suka dan maunya yang suka. Jadi saya langsung enggak, saya enggak. Cuma karena saya mau sopan, saya bilang oke lagi, nanti saya doain. Saya jalan, hotelnya itu hanya di 2 blok dari sebelah restorannya Pak Akif. Pas lagi jalan, tiba-tiba dia ngomong ke saya, kamu stop. Ketika saya diam, saya bilang, Akif, itu World Convention kapan ya? Juli Pak, oke saya ikut. Saya ikut daftarnya ke siapa? Daftarnya harus sama Pak Tommy. Pak Tommy ya, Pak Tommy. Saya Pak Nita. Terus saya tahu Pak Tommy sebenarnya ini nggak bisa. Pak Dian juga nggak bisa. Terus saya bilang sama Pak Akif, pokoknya harus. Di Jakarta saya tanya, Pak Akif itu World Convention di mana ya? Costa Rica. Oh Costa Rica, di mana dia? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Saya nggak mau tahu tuh di Costa Rica di mana? Apakah di Afrika? Apakah di mana? Saya nggak tahu. Betul-betul saya nggak tahu. Dan akhirnya ketika sampai acaranya Men's Camp dari Potong Center, saya juga di sana. Saya ketemu sama Pak Dian. Saya bilang pada Pak Dian, saya ikut juga ya. Sudah, saya sudah tahu. Saya sudah bicara sama Pak Dian. Namanya sudah masuk. Dan akhirnya saya harus terus saya berangkat. Waktu berangkat, dari situ saya robek. Lutut saya robek. Dan saya harus pakai kursi roda dari Jakarta sampai ke Costa Rica. Pulang pergi itu saya sudah jadi kursi roda. Saya nggak bisa jalan. Betul-betul nggak bisa jalan. Dari waktu itu istri saya bilang gini, jujur ya,
Setiap kali kamu mau pergi, saya nggak pernah ribut. Mau kemana aja, mau pelan kemana, saya nggak pernah ribut. Tapi sekali ini, saya nggak terima kamu pergi. Meniskus kamu robek, dokter bilang tuh nggak bisa. Dan kalau sudah kena, sakitnya nggak turun. Di Kuala Lumpur, sementara Pak Tommy, Pak Ardian makan durian kaki turun ke bawah, itu saya masuk ke sana pakai kursi roda. Saya coba jalan nggak kuat, sakit. Saya pakai di Kuala Lumpur saya pakai kursi roda. Dan akhirnya saya terpaksa keluar tuh karena saya malu, saya pikir badan gede, katanya olahragawan. Tapi pakai kursi roda, malu-maluin, didorong orangnya kecil yang dorong, jadi saya malu. Saya pokoknya saya jalan ini. Sampai di sana saya udah pengennya saya udah capek banget. Istri saya bilang, masih ngomong gini, hanya karena saya tahu ini Tuhan yang mau. Divine appointment, divine call. Saya masih mau. Sampai di Costa Rica, besoknya saya tinggal jalan ke Dunia. Dan kemudian saya di sini, waktu di sini saya lupa. Saya lupa. Saya yang lupa tuh. Yang tadi Mas Kecil, waktu lompat pergi. Gak tahu lompat lagi. Sampai berkali-kali, sampai saya pulang, sampai hotel, sakit lagi. Saya cerita sama istri saya bilang, kamu harus tahu diri dulu. Oke Tuhan mau betul, tapi jangan kayak gitu, jangan mencoba ya Tuhan. Ya oke lah, saya sabar-sabarin, saya coba. Dan saya ikuti semua saudara. Tapi saya yakin sekarang, kita nggak akan pernah melihat mujizat kalau kita nggak berani bayar harganya. On the way back dari London ke Jakarta, saya itu lihat sama di pesawat itu Pak Ardian kasih buku, judulnya apa Pak? Apa? Ya, The Vision. Yang bukunya full gospel itu tentang Presiden Cek harus ngapain, Filter harus ngapain, Ardi itu harus ngapain, semua. Itu buku saya buka buku itu. Yang tulis itu semua bekas member saya. Budi, Handima, oh ya itu pokoknya si Budi lah siapa dari Kelabang Chapter. Lihat gini, terus saya nggak bukunya Pak Ardian, bagus lah namanya saya simpen. Saya rasa udah tahu semua. Sombong sudah. Waktu saya simpen buku yang saya nggak mau baca, Tuhan ngomong sama saya, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu tahu semua, kamu terlalu sombong. Banyak apa semua saya tahu, tapi tiba-tiba kebuka semuanya. Terus saya janji Tuhan saya. Terus di tengah-tengah saya lagi nangis di tengah pesawat, saya bilang Tuhan, kasih dia mujizat yang saya salah. Saya pengen pakai saya. Saya pengen berjalan. Saya nggak minta apa-apa. Saya tidur. Pas saya di Kuala Lumpur saya kaget. Jalan keluar kok nggak sakit. Sampai hari ini saya sakit. Nah, saya yakin saudara ada di sini. Saya yakin sekali ini nggak benar. Jadi jangan mikir gini, aduh gua ini kan sebenarnya udah tinggal sisa. Lu kemarin harusnya di regional gua tuh udah orang lain. Tiba-tiba nggak bisa. Gua terpaksa di sini. Saya yakin tidak ada yang terpaksa di sini. Ini adalah divine calling, ini adalah divine appointment. Dan Tuhan punya maksud tertentu buat kita di tempat ini. Dan kalau kalian misalnya orang-orang di luar sana hari ini ikut kelompok inilah, itulah, perpecahan lah, I don't care. Yang paling penting kalau Tuhan di pihak saya akan lakukan lebih besar daripada apa yang besar semua. Jadi saya ingin sekali mendorong saudara pada sore hari ini, apapun jabatan yang saudara pegang pada hari ini, full gospel dengan tubuh Kristus, lakukan dengan sikap yang positif attitude. Jadi divine appointment hanya bisa berlaku pada waktu orang itu punya namanya positive attitude, sikap hati yang positif. Sikap hati yang negatif saya kasih tahu, sikap hati yang negatif. Ini saya ngomong gini dan pikir, wah Pak Dres kok pintar sekali ya, enggak, baru bisa berpikir kepada sore. Dan ada sikap hati yang negatif, sikap hati yang negatif gimana? Begitu Anda dapat sesuatu, saudara akan bilang gini, aduh tapi saya nggak bisa. Takut. Setiap orang pasti takut. Takutnya apa? Takut gagal. Kok udah gagal kita malu. Jadi kita bilang nggak bisa, saya nggak bisa. Atau yang kedua, malu. Saya malu, nggak mungkin. Jadi kita takut tuh takutnya karena kita takut gagal. Atau kita takut itu udah kita malu. Jadi kita nggak berani. Akhirnya kita tolak posisi. Atau yang kedua, negatif juga, egois. Kita pikir gini, oke, lo sekarang jadi MVP, untungnya apa ya buat gue ya?
sekarang gue bisa dapat keuntungan apa nih dari orang-orang yang semuanya ya. Ketika ketemu siapa orang baru, wah ini bisnis apa yang bisa gue dapetin ya. Kita selalu mendapatkan hal yang ingin kita dapatkan, sesuatu yang positif untuk keuntungan kita pribadi. Itu juga salah. Yang benar, kita berpikirnya gini, apa sebenarnya yang Pak Ardian punya yang bisa saya lakukan untuk dia supaya dia menemukan potensi maksimal dari Tuhan Yesus Kristus yang mana kita panggilnya. Apa yang saya bisa lakukan untuk Pak Tommy supaya Pak Tommy bisa maksimal untuk kami. Dan Pak Tommy juga mikir yang sama, apa yang bisa gue dapatkan dari apa yang saya temukan dari Andreas supaya Andreas bisa menemukan panggilan yang paling maksimal. Terus Pak Ardian juga mikir yang sama. Bayangkan, bukankah kita bahagia berada di keluarga besar seperti ini? Setiap orang yang berpikir positif, setiap orang yang berpikir apa yang bisa saya untuk Paskis. Orang yang setemukan bertahun-tahun di Solo, what can I do for him? Untuk membuatnya makin berbuah banyak. Dan nama Tuhan makin dipermuliakan. Apa yang saya bisa lakukan untuk Rudy? Untuk gerakan anak-anak muda di Indonesia. Dan mereka juga mikir yang sama. Apa yang bisa aku bisa lakukan untuk Andreas supaya Andreas bisa lebih lagi dipakai Tuhan. Kalau kita berpikir seperti itu bersama-sama, hanya satu statement yang saya katakan, oh alangkah indahnya berada di keluarga besar Worcester Business Association Indonesia. Amin. FGB man. FGB man. Be strong in the Lord. Kalau tadi Pak Andreas temukan ya nggak divine calling waktu perjalanan dari Indonesia, kemudian Kuala Lumpur, kemudian kita singgah ke London, Miami, terus ke San Jose, Costa Rica. Dan saudara sekalian kan kita sepakat, saya mengutip apa perkataan NP kita, sebenarnya bukan NP kita yang pilih saudara. Setuju? Siapa yang pilih saudara? Tuhan kan? Untuk apa? Nah ini kan kalau Tuhan pilih untuk apa? Masa dia pilih nggak ada tujuannya sih? Saya nggak percaya. Saya dipilih, saya tahu Tuhan mau pakai saya di bidang apa. Pasti untuk pergi menghasilkan buah, dan buah itu ada buah-buah yang tetap. Salah satu calling kita di FGBMF generasi kita ini yaitu pergi ke seluruh bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. John Thompson alami ya waktu kita pergi ke mana itu yang pertama kali Armenia. Siapa yang pernah pergi ke Armenia? Kalau nggak di full gospel, tak mungkin saudara. Armenia menghadap kemana aja saudara nggak tahu. Menghadap kemana? Saya juga nggak tahu saudara terkait sekalian. Waktu Ken cerita sama saya, Pak, ke ini ya, waktu NP tunjuk saya jadi apa? NP yang lama itu tunjuk saya, Pak, jadi ketua rombongan dan kita jadi berkat. Saya cari-cari di peta, nggak ada itu, nggak ada. Menghadap kemana? Perginya juga sulit. Tapi saudara terkasih sekalian, oleh karena Tuhan menyertai saudara terkasih sekalian, kita menjadi berkat bagi Armenia. Sebagian besar, yaitu pergi ke Honduras. Honduras itu di sebelah kirinya Afrika. Amin. Salah. Honduras itu di Amerika, Latinnya Latin. Bawahnya bawah lagi saudara terkasih sekalian. Sampingnya Cimahi dekat Ciliwung lagi. Nah, kalau nggak bersama-sama dengan full gospel, pastikan saudara nggak akan tiba di tempat itu saudara terkasih. Dan yang menjadi sukacita saya, Pak Hengki Lianto, dia sudah mau daftar katanya gitu. Belum buka pendaftaran, tapi pergi dia ada persyaratan, katanya mau mampir ke Amerika, kita pasti mampir. Miami kan harus mampir, kita pasti mampir di Amerika. Tapi mampirnya di mana? Yang itu saya tidak janji, tapi Bapak sudah janji ke Honduras gitu. Itu sudah dicatat. Dan lagi saya sudah dapat sahabat kita itu, Pak Andreas tadi gitu. Pak Andreas pasti pergi ya, mana Pak Andreas gitu. Luar biasa. Dan saudara doakan
dan saya rindu dan kami rindu supaya kita pergi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kenapa demikian? Karena Lemhanas ini juga kita datang ke tempat ini, kita belajar. Kita pergi ke negara lain, kita bawa siapa? Nama negara Republik Indonesia. Kita nggak mau lagi, saudara-saudara sekalian, ditanya, where is Indonesia? Which parts of Bali Indonesia? Saya ditanya loh, bagian mana Bali dari Indonesia gitu. Dia pikir Indonesia itu di Bali. Saya bilang terbalik gitu. Bali itu a dot, Filipina itu a dot, saudara-saudara sekalian. Satu titik. Kita mau, saudara-saudara, saudara menjadi duta-duta bangsa untuk menjadi berkat bangsa-bangsa dari Indonesia. Sebagai gambaran-gambaran global supaya saudara siap-siap. Nantinya saya nggak stop bicara. Nantinya FGP NFI ini, saudara-saudara, kalau menurut versi saya terjadi 3 bagian, saudara-saudara. Amerika bersama Amerika Latinnya, Eropa bersama Afrikanya, Indonesia bersama Asia dan Australia. Kita akan lead menjadi berkat di penghujung zaman ini, saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah saudara mau ambil bagian di dalam kegerakan besar daripada Tuhan Yesus Kristus? Saudara berdoa. Terima kasih. Karena kami tinggal saat ini, karena kami percaya bangsa dan negara di mana kami tinggal ini juga adalah divine calling dari Allah. Amin. Divine calling dari Tuhan, dan tempat di mana kami belajar saat ini juga divine appointment buat kami semua, supaya kami semakin menjadikan mata kami terhadap Tuhan, bisa melihat kebenaran Tuhan buat bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Amin. Inilah tubuh jiwa roh kami, Tuhan. Teman-teman semuanya, keluarga Full Gospel Businessman Fellowship International di Indonesia bersiap-siap dan bersedia, Tuhan, untuk Tuhan panggil buat bangsa dan negara ini. Inilah negara kami, inilah bangsa kami, dan kami bangga dan cinta buat Indonesia. Dan kami akan bawa Yesus Kristus bagi bangsa dan Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai berkati Lemhanas ini, Tuhan. Semua teman-teman panitia Lemhanas, kami mulai berkati supaya mereka juga diberkati Tuhan, mereka dijamah Tuhan, mereka diberikan kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan bagi mereka, dan sukacita serta damai sejahtera. Kami juga mulai berkati orang-orang yang di luar sana, Tuhan. Semua teman-teman kami, saudara-saudara sepupu kami berdoa, berikanlah roh kedamaian buat mereka, roh sukacita buat mereka, sehingga bangsa negara ini dan kota kami yang terkasih Jakarta akan aman, tenteram, damai sejahtera buat kita semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, surga kami berkati makanan yang disiapkan buat kami, dan Kau juga berkati semua yang membuatnya, Kau berkati semua yang membiayai, Tuhan. Terima kasih untuk pelayan-pelayan yang melayani kami dari satu hari ini juga. Terima kasih juga buat supir bus kami yang membawa kami ke hotel. Kau berkati juga semua pelayan hotel yang persiapkan kamar-kamar kami supaya kami bisa istirahat dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami telah serahkan dan para malaikat menjaga kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa